cadelnya Musa, apalagi hadis tentang tadi makan bara api itu hadisnya lemah secara sanad, maka ini dimaksud dengan cadelnya Musa, sebagian ulama mengatakan bukan cadel karena dia ngomongnya nggak lancar, karena Nabi nggak mungkin ngomong nggak lancar, nggak mungkin, karena itu modal seorang dai, modal seorang nabi. Ngomong kan modalnya begitu, menyampaikan orang, ngajak orang, modalnya harus bisa ngomong. Coba lamun nabi cadel, kabayang kan, jadi bahan ejekan, cek kaum nate ngomong wae cadel kan gitu ya, maka jadi bahan ejekan. Maka kata para ulama sebagian mengatakan cadelnya Musa karena tadi cadel psikologis, berat ngomong di depan orang. Maka yang diminta pertama kali sekali lagi adalah lapangnya hati. Nah, Bapak dari mata Allah, kalau kita sempit hati, maka masalah yang kecil jadi berat. Terkadang kata para ulama, yang berat itu bukan masalahnya, tapi yang berat adalah saat hati kita sempit. Seperti gini, digambarkan, kalau misalnya kita itu masuk ke lapang bola, terus misalnya di lapang bola itu dilempar hewan-hewan yang kita takuti. Ibu sieun naon, Bu? Berit misalnya, lempar berit. Kita masih bisa di lapang itu tidak? Masih bisa. Lempar deui naon? Cucunguk misalnya. Masih bisa di lapang? Masih. Kenapa? Karena lega. Lempar deui naon? Orai. Masukkan tuh orai. Masih bisa kita berada di lapangan itu. Kenapa? Karena tempatnya lapang. Tapi coba ibu lebet ke WC, karena di dia WC ya, nah, masuk ke WC terus lebetkeun berit, kira-kira kumaha ya? Berapa lama kuat di dalam WC? Komo lebetkeun orai, wah sudah gak bisa tenang kita. Nah begitu pula ya, kalau dada kita sempit, masalah kecil tapi jadi gede, digede-gedekeun, kamana-mana diceritakan, padahal masalahnya biasa. Dan itu sudah terjadi kepada yang lain juga. Kenapa dia menjadi besar? Bukan karena masalah yang besar, tapi hati yang sempit. Maka di sini kita minta sama Allah dada yang lapang. Nah, Allah buat Nabi dadanya lapang. Nah, dadanya lapang kata para ulama dua, hissi dan maknawi. Hissi maksudnya apa? Memang dada Nabi dibersihkan oleh Allah pada waktu Isra Mi'raj, dan juga pada waktu diasuh di tempatnya Halimah As-Sa'diyah. Waktu kecil Nabi didatangi oleh malaikat, dibelah dadanya, dibuka, diambil hatinya, dicuci pakai air Zam-Zam. Kan begitu hadisnya ya, dicuci pakai Zam-Zam, bersih, dimasukkan lagi ke dalam, kemudian ditutup dan dijahit. Sehingga sahabat Anas bin Malik masih melihat bekas jahitan di dada Rasul. Kenapa harus ada jahitan? Supaya orang tahu peristiwa tersebut memang terjadi, memang ada peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Dan dilakukan yang kedua pada waktu apa? Mau Isra dan Mi'raj, dibelah lagi, dibersihkan lagi pakai air Zam-Zam. Tapi ini bukan untuk ditiru, bisi hoyong lapang hati nyari air Zam-Zam pangableken cenah ya, supaya barang bersih loba kotoranna gitu ya. Ini bukan untuk ditiru, tapi itu terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibelek dada, bersihkan. Itu namanya pembelahan dada hissi, lapang dada yang hissi. Ada yang maknawi yang tadi, Allah tenangkan, lapangkan hati Nabi. Subhanallah, 13 tahun di Mekah ujiannya begitu banyak, 10 tahun di Madinah ujiannya banyak, ujian keluarga. Coba bayangkan, Rasulullah di rumahnya dengan istrinya pernah punya masalah tidak? Ada masalah enggak Rasul dengan istrinya? Ada enggak Pak? Enggak ada. Ada tidak Bu? Ada masalah apa Bu dengan istrinya Rasul? Psiko. Betul. Masalah apa Nabi dengan istrinya? Ada. Jadi keluarga Nabi, keluarga sahabat bukan berarti seperti keluarga malaikat gitu, yang tidak pernah pakai rok, bukan. Ya, tapi karena juga Nabi manusia biasa, istrinya pun manusia biasa, ada masalah-masalah. Pernah kan Nabi sampai istrina mepeskeun piring di depan Nabi? Kan gitu ya.
atau ngabalangkeun piring di depan sahabat Nabi, di depan tamu Nabi. Nabi lagi ngumpul dengan sahabat, tiba-tiba datang utusan masuk ke dalam rumah, ketok pintu. Ya Rasulullah, ini ada kiriman, disebutkan nama istri Nabi yang lain. Di kamar Aisyah nguping, wah langsung. Itu pas si pembantu itu datang mau menyerahkan makanan itu kepada Nabi, Aisyah keluar dari kamar, keprek langsung dijatuhkan. Pas gitu masuk deui we. Kira-kira lamun bapak nu jadi nabi kumaha Pak? Istri kalau ku anak model gitu kira-kira di kumaha ku bapak? Disenyumin? Subhanallah. Rasul saat itu ya benarnya luar biasa, Masya Allah. Makanya akhlak kita dengan akhlak Nabi itu jaraknya jauh sekali. Bainas samai was sumur, antara langit dan sumur, saking jauhnya gitu. Bukan langit dengan bumi lagi. Nabi saat itu melihat kelakuan istrinya, apa yang dilakukan? Maka Nabi ambil piring dari dalam, diganti itu piringnya atau dimasukkan makanannya, terus bilang ke pembantunya, bilang ucapin terima kasih. Lalu duduk Nabi, lalu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya apa? Gharraj ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Selesai. Pas sahabatna pulang, kira-kira Nabi kumaha? Amak-amakan teu, Pak? Lamun bapak kira-kira kumaha? Nanaonan tadi, oh langsung perang Bharatayuda gitu kan, atau perang dunia ketiga, lanjut. Tapi Nabi, subhanallah, selesai masalah. Kenapa? Karena memang posisinya Aisyah lagi cemburu. Terjadi Pak. Pernah juga Nabi SAW diprank oleh istrinya. Datang Nabi habis dari istri Nabi yang lain ke rumah Hafsah. Nabi habis dari, kalau nggak salah, Saudah atau dari Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi yang lain. Masuk ke rumah, di sana Aisyah sama Hafsah. Aisyah anak Abu Bakar, Hafsah anaknya siapa? Umar. Sudah sepakat kalau Nabi datang, nanti kita pura-pura mencium bau, ya, mencium bau. Dan Nabi seorang laki-laki yang paling tidak mau kalau tercium bau oleh istrinya. Itu Nabi Pak. Kalau suami ibu gimana? Nabi itu laki-laki suami yang paling tidak mau dicium bau oleh istrinya. Jadi kalau istrinya bilang, bau naon sih, itu paling nggak mau Rasul. Makanya Rasul kalau habis perang, habis dari luar, padahal keringat Nabi mah wangi kan? Keringat Nabi dipakai minyak wangi ku Ummu Salamah, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Itu keringatnya Nabi, bukan keringatnya bapak-bapak. Masya Allah ya. Nah, tapi Nabi kalau pulang dari tempat jauh nggak langsung ke rumah. Kemana? Bersih-bersih dulu, mandi dulu. Sehingga walaupun capek, lelah, letih, bau perjalanan, nyampe ke rumah mah seperti baru mandi. Dan memang baru mandi, udah bersih-bersih, datang tuh seperti masih segar. Itu Nabi. Kalau kita ya pokoknya namanya serba jauh lah gitu kan. Nah, Nabi nggak mau kecium bau oleh istrinya Pak. Akhirnya apa? Pas masuk ke situ itu diketahui oleh Hafsah, oleh Aisyah. Ini Ummul Mukminin ya. Jangan sampai ada rasa kita nggak suka ke Ummul Mukminin ya. Ini kisah cintanya istri-istri Nabi. Karena cemburu kan gitu. Akhirnya apa, sepakat kalau nanti Nabi datang kita pura-pura cium bau pokoknya. Nabi datang, habis dikasih madu ya, dikasih madu oleh istri Nabi yang lain. Pas Nabi datang, ternyata datangnya ke rumah Hafsah. Hafsah sama Aisyah sudah kompromi, pokoknya oke. Datang Nabi bilang bau gitu. Datang ke rumah Hafsah langsung, "Syamam tulah kok bau sih? Ya Rasul, kayaknya aku mencium bau deh." "Emang apa? Tadi aku baru makan madu." "Aduh, bau Rasul, bau." Oh, itu Rasul paling tidak senang. Ya, ternyata kata Rasul, nanti jangan bilang-bilang Aisyah ya. Ku Hafsah malah langsung disampaikan kepada Aisyah. Aisyah bilangnya sama, bau Rasul. Masya Allah. Itu luar biasa tuh Nabi saking mencintai istrinya ya. Sampai-sampai mulai hari ini aku mau haramkan madu. Sampai begitu Pak. Ya, mau diharamkan madu untuk menyenangkan istrinya. Namun kita yang jadi Nabi kira-kira bau non iya, bau mie gitu kan. Ya.
Nabi sampai mengharamkan madu, maka turunlah surat At-Tahrim yang melarang